Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Safitri, MPM 1975 10143 dari Program Studi Kriminologi Universitas Islam Riau. Di sini saya akan mempresentasikan hasil usulan penelitian saya yang berjudul Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Dampak Minuman Keras. Studi kasus Polres Kabupaten Rokan Hulu. Latar belakang permasalahan penelitian ini yaitu salah satu masalah yang sangat memprihatinkan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah ialah masalah minuman keras yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas, termasuk di Kabupaten Rokan Hulu. Karena mengkonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan tindakan pelaku yang mengarah kepada penyimpangan, seperti kebut-kebutan di jalan raya yang dapat mengganggu lalu lintas, membuat keributan dan kekacauan dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya. Seringkali terjadi peningkatan angka kriminalitas yang terjadi di dalam masyarakat, terutama tindak pidana umum seperti pencurian, pemerkosaan, perampokan, penganiayaan, serta pengerusakan terhadap fasilitas umum sering terjadi, di mana tidak sedikit pelakunya adalah orang-orang yang terpengaruh oleh minuman keras. Hal tersebut itulah yang menguatkan adanya pernyataan serta opini masyarakat bahwa minuman keras dapat memicu tindakan kejahatan. Upaya penanggulangan yang dilakukan aparat kepolisian sejauh ini tidak menunjukkan adanya penekanan terhadap angka kejahatan yang terjadi. Malahan, tingkat kejahatan semakin hari semakin tinggi. Di sisi lain, perkembangan masyarakat yang menyediakan fasilitas kemudahan publik membuat peredaran minuman keras dalam masyarakat itu sendiri menjadi subur. Peran dari aparat kepolisian sangat dibutuhkan supaya bekerja lebih ekstra lagi dengan cara menindak secara tegas para penjual minuman keras eceran tersebut untuk dapat memberikan efek jera agar keamanan dan ketertiban masyarakat dapat selalu terjaga. Rumusan masalah. Salah satu masalah yang sangat memprihatinkan dan harus mendapat perhatian serius yaitu banyak masyarakat mengkonsumsi minuman keras. Mengkonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan tindakan pelaku yang mengarah kepada tindakan kriminal. Seringkali terjadinya peningkatan angka kriminalitas yang terjadi di dalam masyarakat, terutama tindak pidana umum seperti pencurian, pemerkosaan, perampokan, penganiayaan, serta pengkerusakan terhadap fasilitas umum sering terjadi, di mana tidak sedikit pelakunya adalah orang-orang yang terpengaruh oleh minuman keras. Pertanyaan penelitian. Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka dapat ditentukan pertanyaan penelitian yaitu bagaimanakah upaya kepolisian dalam penanggulangan dampak minuman keras di Kabupaten Rokan Hulu. Tujuan penelitian. Yang A. Untuk menganalisis upaya kepolisian dalam penanggulangan dampak minuman keras di Kabupaten Rokan Hulu. Yang B. Untuk menganalisis kendala dan solusi yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangan dampak minuman keras di Kabupaten Rokan Hulu. Manfaatnya. Yang A. Manfaat teoritis. Yang B. Manfaat akademis. Yang C. Manfaat praktis terbagi menjadi dua. Yang pertama bagi masyarakat, yang kedua bagi mahasiswa. Studi kepustakaan. Yang pertama adalah upaya. Upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, mencegah persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya. Dapat disimpulkan, upaya adalah suatu usaha yang dilakukan dengan maksud tertentu agar semua permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Jenis-jenis upaya yaitu yang pertama, upaya preemptif, yang kedua, upaya represif. Yang kedua, kepolisian. Istilah polisi menurut
Saji Jono 2008 halaman 52 terbagi menjadi dua arti, yaitu pengertian polisi dalam arti formal dan pengertian polisi dalam arti material. Polisi dalam arti formal yaitu mencakup tentang tugas dan kedudukan dari instansi kepolisian. Sedangkan polisi dalam arti material yaitu mencakup tugas dan wewenang polisi dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum maupun melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, penanggulangan. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat, yang mana menurut Barda Nawawi Arif 2011 halaman 4 dapat dikatakan bahwa kejahatan adalah memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada masyarakat. Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadinya dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga permasyarakatan menurut Sujono Dirjosisworo tahun 1984 halaman 19-20. Yang keempat, dampak minuman keras. Dampak yang timbul akibat minuman keras sangat merugikan diri sendiri, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak ini terjadi bukan karena jenis minuman yang dikonsumsi, melainkan banyaknya miras yang dikonsumsi. Ketagihan miras menyebabkan seseorang terus-menerus meminum minuman keras dan lupa seberapa banyak jumlah yang telah diminum. Akibat dari penyalahgunaan miras tidak hanya kecanduan dan ketergantungan saja. Miras juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan, baik fisik maupun jiwa yang sangat berpengaruh dalam lingkungan sosial maupun pekerjaan. Gejala yang timbul dapat merusak fungsi organ tubuh, bahkan dapat menyebabkan kematian seseorang yang mengonsumsi alkohol. Selain itu, kesehatan jiwa juga terancam terganggu sehingga menyebabkan seseorang lupa atau mengurangnya daya ingat. Bahkan seseorang yang sudah kecanduan, apabila pemakai dihentikan dapat menyebabkan sindrom putus alkohol. Kerangka pemikiran, yang mana pengkonsumsi minuman keras meningkat. Upaya preemptif atau pencegahan terbagi menjadi dua, yaitu melakukan penyuluhan dan melakukan sosialisasi. Sedangkan upaya represif atau penanggulangan terbagi pula menjadi dua, yaitu perlakuan dan penghukuman. Hal ini menyebabkan pengonsumsi minuman keras menurun. Landasan teori. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penanggulangan kejahatan. Menurut J. P. Hofnagel, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan A. Penerapan hukum pidana, B. Pencegahan tanpa pidana, C. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan pemidanaan lewat media massa. Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu lewat jalur penal atau hukum pidana dan lewat jalur non penal atau bukan atau di luar hukum pidana. Dalam pembagian J. P. Hofnagel di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir B dan C dapat dimasukkan ke dalam kelompok upaya non-penal. Metodologi penelitian. Tipe penelitian. Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif, meliputi rangkaian kegiatan yang sistematik untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diajukan. Metode penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Metode ini menggunakan teknik wawancara dalam mengumpulkan data. Pendekatan empiris yang dimaksud adalah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan atau realitas yang ada di dalam masyarakat. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Rokan Hulu.
khususnya pada kantor kepolisian Kabupaten Rokanhulu dan masyarakat penjual minuman keras sebagai objek penelitian penulis dalam upaya penanggulangan dampak minuman keras. Jenis dan sumber data. Sumber data. Yang pertama, data primer, yang kedua, data sekunder. Teknik pengumpulan data. Adapun yang pertama angket atau kuesioner, yang kedua wawancara, dan yang ketiga dokumentasi. Keinforman dan informan penelitian. Adapun narasumbernya polisi, pengkonsumsi, korban, masyarakat. Yang mana polisi termasuk ke dalam keinforman. Sedangkan pengkonsumsi, korban, masyarakat termasuk ke dalam informan. Presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.